Gimana kabar teman-teman? Sampai berjumpa lagi. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman bagaimana perjalanan cinta saya bersama Yesus Kristus. Mulai sejak saya memilih untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan saya. Pertama-tama, pada saat itu saya memiliki kerinduan untuk mempunyai seorang bapak rohani agar pertumbuhan iman saya dibimbing dan bagaimana pertumbuhannya dan buahnya saya dapat tuntunan dari bapak rohani saya. Jadi, dari kerinduan saya ini, saya selalu membawanya dalam doa agar suatu saat Tuhan mempertemukan saya dengan bapak rohani, seorang imam yang bisa menuntun saya, mengajari saya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun ketika saya jatuh atau tersungkur sekalipun, saya memiliki seorang bapak rohani yang dimana saya bisa mengaku dosa, saya berbagi atas kerinduan saya, dan saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau dari hidup saya dan bagaimana saya untuk melakukannya. Apakah saya melakukan pelanggaran atau saya melakukan sesuatu hal yang menyedihkan hati Tuhan dan membuat Tuhan menangis atas ketidaksadaran saya atau kelalaian saya. Jadi, kerinduan saya ini berlangsung sejak usia saya masih sekitar 20 tahun dan itu masih di semester awal. Dan saya merasakan memiliki kerinduan untuk perjalanan rohani saya sejak saya duduk di bangku SMA. Namun pada saat itu saya belum begitu tekun untuk mempertanyakan Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Tuhan mau apa untuk saya lakukan bersama-sama denganmu melalui hidup saya. Jadi saya mengalami perjalanan dan pergejolak itu sejak di usia saya sejak tahun 2014. Dan puji Tuhan, kerinduan saya Tuhan jawab pada saat saya di tahun 2017. Dan di 2017 adalah pertemuan pertama saya dengan bapak rohani saya yang menjadi penuntun saya untuk melalui semua perjalanan rohani saya bersama Yesus. Dan pertemuan kita itu berada di lapas tempat para kriminal di lapas Klaten 2, Jawa Tengah. Jadi pertemuan kita dimulai dari lapas dan pada saat itu acara Natal bersama di lapas tersebut dengan kita umat Katolik maupun dari saudara-saudari kita Protestan. Dan hari itu benar-benar saya sangat terkejut atas pertemuan saya, di mana saya pertama bertemu, saya belum mengucapkan nama saya siapa, namun seorang imam tersebut, Romo tersebut sudah tahu apa yang menjadi kerinduan jiwa saya dan apa yang sangat menjadi pertanyaan di dalam hati saya. Sejak itu, perjalanan rohani saya semakin dituntun dan dituntun oleh bapak rohani saya. Dan itu adalah awal mula saya memiliki bapak rohani yang Tuhan jawab melalui kerinduan saya lewat doa. Terima kasih. Dan bukan hanya itu saja, melalui itu juga saya tahu bahwa dari kerinduan saya, bapak rohani saya mengetahui bahwa saya bukan orang yang sebenarnya pada saat
beliau menemui saya pada saat itu, di mana kalimat ini yang membuat saya tercengang. Kamu adalah anak yang sangat berpikir keras. Padahal tugas kamu yang terutama diberangkatkan ke Jogja ini adalah untuk menyelesaikan perkuliahan kamu. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar perkuliahan kamu. Namun kamu orangnya pemikir sekali. Ketika kamu mendapatkan kabar kecil dari keluarga, kamu akan kepikiran dan merenungkannya. Dan saat itu juga beliau mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki kepahitan dalam diri saya, namun tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui bahwa di balik tawa saya, di balik senyuman saya, di balik semangat saya pada saat itu ada kerinduan yang paling mendalam di mana saya tidak bisa menemukan jawabannya kayak gitu. Di mana saya banyak pertanyaan mengenai jiwa saya. Sampai pada akhirnya saya tidak memungkiri itu dan saya mengakui pada saat itu memang kerinduan saya adalah saya lebih mengetahui apa kehendak Tuhan melalui hidup saya. Dan pada saat beliau menganjurkan begitu, saya langsung terus terang kepada beliau mengatakan apa yang saya dapat lakukan agar diri saya yang sebenarnya ini yang memiliki canda tawa yang gembira, semangat, bahkan kesedihan atau pergejolakan hidup yang tidak diketahui orang lain dari diri saya mau bahwa semangat, tawa, dan kebahagiaan yang terpancar dari diri saya itu benar-benar itulah diri saya, luar maupun di dalam jiwa saya kayak gitu. Dan perjalanan rohani saya pada saat itu saya hanya taat dan setia dengan apa yang dituntun oleh Bapak rohani saya. Di situ saya sangat ingat bahwa pada saat itu beliau menganjurkan saya untuk setiap malamnya mendaraskan dan mendeklarasi Mazmur 91 untuk menjadi pegangan saya untuk memulai perjalanan rohani saya. Pada saat itu saya benar belum mengerti akan semua hal. Namun sejak berjalannya waktu mulai dari 2017 hingga hari ini saya benar-benar mengetahui bahwa Mazmur 91 itu menjadi kekuatan saya di mana saya berada dalam lindungan Allah. Jadi, saya pada saat ini, hari ini mau mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 1000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Melalui Mazmur 91 ini, saya merasakan bagaimana Tuhan melindungi hidup saya. Dan satu persatu dari segala firman ini, Tuhan genapi hingga hari ini. Bagaimana terjadinya pandemi saat ini atau sebelum terjadinya pandemi, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya, bahkan keluarga saya benar-benar luar biasa. Dan saya percaya ketika Tuhan menyertai saya dan ketika saya berseru dalam kesesakan, Tuhan tidak tutup telinga. Dengan segera Tuhan mendengarkan seruan saya. Karena melalui Mazmur 91 ini, di mana dalam ketaatan dan kesetiaan yang saya lakukan saat diperintahkan oleh Bapak Rohani saya sejak tahun 2017, dan setiap malam selama 1 tahun lamanya saya menuruti dengan taat dan setia, mendeklarasikan dan memperkatakan Mazmur 91 sebelum saya tidur. Saya mendeklarasikannya selama 1 tahun berturut-turut, dan puji Tuhan, sejak saat itu hidup saya benar-benar Tuhan ubahkan, dan di mana saya merasakan kasih Tuhan. Dan saat itu juga saya semakin mengenal bahwa pribadi Yesus adalah seorang Bapa yang tidak pernah memberikan yang tidak baik pada anak-anaknya. Dan saya semakin tahu bahwa saya adalah anak raja segala raja yang menciptakan langit dan bumi, dan saya adalah ahli waris Kristus. Dan dari situ saya mau bahwa saya salah satu jiwa yang Tuhan pakai menjadi tiang doa bagi keluarga saya, untuk keluarga saya juga mengalami keselamatan. Bahkan saya percaya bahwa melalui hidup saya Tuhan mau membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mengalami keselamatan dari kerahiman ilahi. Maka untuk kita, mari kita sama-sama untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menyerukan, Yesus, aku berharap padamu. Yesus,